Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Menghadapi musim balap 2025, sudah banyak ya sob pembalap-pembalap yang mulai mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ketatnya persaingan di musim balap 2025 ini sob. Contohnya pembalap di kategori ajang balapan tingkat dunia Grand Prix di MotoGP, yaitu Marc Marquez, yang terpantau sudah mulai melakukan latihan di awal tahun 2025 ini ya sob, menggunakan motor super sport. Tetapi ada yang sedikit berbeda. Tidak seperti di musim sebelumnya, di musim balap 2024 ketika melakukan latihan dengan menggunakan motor super sport, Marc Marquez masih menggunakan motor dari Honda, walaupun sudah bersama dengan tim Gresini Ducati yang menggunakan Ducati. Tetapi pada saat sesi latihan, Marc Marquez terpantau masih menggunakan motor dari Honda, yaitu Honda CBR 600RR, yang label ataupun logo Hondanya ini sudah dihilangkan ataupun ditutup. Tetapi dari fisiknya sudah jelas bahwa Marc Marquez masih menggunakan motor super sport Honda CBR 600RR. Nah, di musim balap 2025 ini sob, terpantau di awal tahunnya ya, Marc Marquez sudah menggunakan motor super sport dari Ducati untuk latihannya, yaitu Ducati Panigale V2. Oke sob, itu tadi untuk pembalap di kategori Grand Prix-nya di MotoGP-nya. Tidak terkecuali juga untuk persiapan yang dilakukan oleh pembalap-pembalap dari Indonesia di dalam menghadapi ketatnya persaingan di musim balap 2025 ini. Contohnya saja ya sob, pembalap yang akan berlaga di ajang balapan Eropa dan juga di ajang balapan Grand Prix. Ada Mario Aji yang akan berlaga di kelas Moto2. Kemudian ada juga Muhammad Kendra Ramadipa dan juga Veda Ega Pratama yang akan berlaga di ajang program Road to MotoGP seperti di Red Bull MotoGP Rookie Cup untuk Veda dan juga Ramadipa, serta untuk Junior GP-nya Veda dan juga European Talent Cup-nya Ramadipa. Nah, mereka juga tidak kalah sob. Ketat juga melakukan persiapan, gencar juga melakukan persiapan untuk bisa tampil maksimal di musim balap 2025 ini sob. Akan tetapi ya sob, persiapan yang dilakukan oleh pembalap Indonesia ini sedikit menimbulkan pertanyaan dari admin, yaitu mengenai Muhammad Kendra Ramadipa. Ini dikarenakan ketika admin pantau di media sosial Muhammad Kendra Ramadipa, Veda Ega Pratama dan juga Mario Suryo Aji, kalau admin lihat untuk Ramadipa lebih memilih melakukan latihan private ataupun latihan sendiri ya sob. Tidak seperti Veda Ega Pratama, kemudian Mario Suryo Aji, mereka ini lebih memilih latihan bersama dengan pembalap-pembalap yang juga mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi musim balap 2025. Contohnya saja sob, untuk Mario Aji memilih latihan bersama dengan Doni Tata Pradita, kemudian ada Giri Salim dan juga Muhammad Adenanta. Untuk Mario Aji ini dengan tim Doni Tata memilih latihan menggunakan Supermoto. Sedangkan untuk Veda Ega Pratama memilih melakukan latihan bersama dengan pembalap yang diorbitkan ke ajang Asia Talent Cup, yaitu Nelson Cairoli dan juga Muhammad Badli. Dan mereka latihannya memilih menggunakan motor prototype Honda NSF 250 hingga menggunakan Honda CBR 250RR. Sedangkan untuk Muhammad Kendra Ramadipa tidak terpantau melakukan latihan bersama, lebih memilih melakukan latihan sendiri ya sob. Sehingga dari hal ini ya sob, menimbulkan pertanyaan dari admin, apakah ada terjadi gesekan-gesekan di antara Muhammad Kendra Ramadipa dengan pembalap-pembalap binaan Honda lainnya. Tetapi semoga saja ini hanyalah prasangka dari admin saja ya sob. Jadi tidak ada permasalahan apapun di internal antara Muhammad Kendra Ramadipa dan juga pembalap dari binaan Honda lainnya. Semoga saja nanti mereka masih akan melakukan latihan bersama untuk mempersiapkan bagaimana menghadapi musim balap 2025 ini, terutama untuk Veda dan juga Ramadipa yang akan berlaga di ajang program Road to MotoGP, Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga ajang juniornya di European Talent Cup serta di Junior GP. Karena tentu saja apabila mereka bisa sharing data dengan lebih tepat, dengan lebih baik lagi, tentu saja peluang mereka untuk bersaing di ajang balapan Eropa untuk bisa meraih podium akan lebih terbuka lebar sob. Oke sob, terlepas dari persiapan yang dilakukan oleh pembalap-pembalap Indonesia untuk menghadapi musim balap 2025 ini ya sob, admin ingin mengulas bagaimana ketatnya persaingan di European Talent Cup yang merupakan ajang balapan yang akan diikuti oleh Muhammad Kendra Ramadipa di musim 2025 nanti. Kalau misalnya di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, pastinya untuk Muhammad Kendra Ramadipa masih bisa mendapatkan informasi yang penting dari Veda, karena
Veda sudah terlebih dahulu mengikuti ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim balap 2024. Tetapi untuk European Talent Cup tentu saja Muhammad Chandra Ramadipah harus memulainya dari nol. Jadi tidak ada rekan yang sudah sebelumnya mengikuti ajang ini. Untuk Ramadipah tentu saja harus mengumpulkan data-data yang sangat penting dari musim balap 2024 sehingga nanti bisa menjadi gambaran bagaimana menghadapi persaingan di European Talent Cup pada musim balap 2025 ini sob. Oke sob, jadi di musim balap 2024 pada ajang balapan European Talent Cup dilaksanakan sebanyak 7 ronde. Nah, yang menariknya sob, di European Talent Cup musim balap 2024 hanya ada satu pembalap dari Asia. Bahkan pembalap ini juga menjadi rival dari Muhammad Chandra Ramadipah di ajang Asia Talent Cup pada musim balap 2024. Pembalap yang Abid maksudkan ini adalah pembalap dari Jepang, yaitu Sergio Ikegami, yang pada klasemen akhir di Asia Talent Cup musim 2024 berada pada posisi kelima, di bawah dari Muhammad Chandra Ramadipah yang berada pada posisi keempat di klasemen akhirnya. Mereka terpaut 2 poin karena untuk Ramadipah memperoleh 142 poin di posisi keempat Asia Talent Cup pada musim 2024, sedangkan untuk Sergio Ikegami menempati posisi kelima di klasemen akhirnya dengan raihan 140 poin. Tetapi sob, pada ajang European Talent Cup untuk Sergio Ikegami ini tidak membela Junior Talent Team. Karena biasanya ya pembalap dari Asia setelah mengikuti ajang Asia Talent Cup akan diorbitkan ke ajang balapan Eropa. Biasanya mereka akan membela tim Junior Talent Team. Tetapi berbeda dengan Sergio Ikegami, walaupun sudah mengikuti ajang Asia Talent Cup di musim balap 2024, ketika mengikuti ajang balapan Eropa di European Talent Cup, Sergio Ikegami tidak membela Junior Talent Team. Sepertinya Sergio Ikegami ini memilih menggunakan jalurnya sendiri sob untuk bisa mengikuti ajang balapan di Eropa. Untuk Sergio Ikegami sob, ketika mengikuti ajang European Talent Cup di musim balap 2024 ya sob, memilih membela tim Gas Up Racing Team. Oke sob, kita akan melihat hasil ronde ke-1 di European Talent Cup pada musim 2024 yang dilaksanakan di sirkuit Misano, Italia. Di race ke-1-nya yang berhasil meraih podium ke-1 adalah Giulio Pugliese, pembalap dari Italia. Kemudian di podium keduanya ada Marco Morelli, pembalap dari Argentina. Dan yang menutup podium di race ke-1-nya di ronde ke-1 adalah David Gonzalez. Selanjutnya posisi keempat ada Valentin Perron dan posisi kelimanya ada Gabriel Tessini. Itulah pembalap yang berhasil meraih posisi 5 besar pada ronde ke-1 di race ke-1 European Talent Cup pada musim balap 2024. Sedangkan untuk pembalap dari Asia yaitu Sergio Ikegami di race ke-1-nya tidak berhasil menyelesaikan balapan sob. Selanjutnya kita akan melihat untuk hasil race keduanya. Race kedua di sirkuit Misano, Italia, yang berhasil meraih podium ke-1 adalah Marco Morelli, pembalap dari Argentina. Posisi keduanya David Gonzalez. Dan posisi ketiganya ada Leonardo Zanni. Nah, itulah dia pembalap yang berhasil meraih podium pada race kedua di sirkuit Misano, Italia pada ronde ke-1 European Talent Cup pada musim 2024. Posisi keempatnya ada Valentin Perron dan posisi kelimanya ada Keman Tines. Sedangkan untuk pembalap dari Asia yaitu Sergio Ikegami di race kedua kali ini berhasil menempati posisi ke-12, yang artinya Sergio berhasil mengumpulkan poin untuk ronde ke-1 di European Talent Cup pada musim balap 2024. Oke, selanjutnya sob, kita akan melihat hasil ronde kedua pada European Talent Cup musim balap 2024, yang mana untuk ronde keduanya dilaksanakan di sirkuit Estoril, Portugal. Di race ke-1-nya yang berhasil meraih podium adalah Carlos Cano, kemudian di podium keduanya ada Marco Morelli, dan di podium ketiganya ada Fernando Bujosa. Itulah dia untuk pembalap yang meraih podium pada ronde kedua di race ke-1-nya. Sedangkan posisi keempatnya diisi oleh Alex Longarella, pembalap dari Spanyol. Kemudian posisi kelimanya ada Luca Agostinelli. Untuk Sergio Ikegami sendiri di race ke-1 di ronde kedua di Estoril, Portugal, European Talent Cup musim 2024,
berhasil finish di posisi ke-15. Yang artinya lagi-lagi ya sob, Sergio Ikegami berhasil mengumpulkan poin pada European Talent Cup di race ke-1-nya di ronde kedua. Di ronde kedua pada musim balap 2024. Jadi cukup baik penampilan dari Sergio Ikegami karena di ronde ke-1 dan juga ronde kedua berhasil mengumpulkan poin pada European Talent Cup di musim balap 2024. Selanjutnya sob, kita akan melihat untuk hasil balapan di di race keduanya. Di race keduanya masih pada ronde kedua di European Talent Cup musim balap 2024. Untuk pembalap yang berhasil meraih podium di race kedua adalah Carlos Cano. Kemudian disusul podium keduanya ada Jesus Torres. Kemudian di podium ketiganya ada Valentin Perón. Sedangkan di posisi keempatnya, nah ini dia sob, penampilan dari Sergio Ikegami di musim balap 2024 di European Talent Cup. Di ronde keduanya tampil dengan cukup baik karena di race keduanya Sergio Ikegami berhasil menempati posisi keempat. Sedangkan posisi kelimanya ada Pau Alsina. Jadi cukup baik ya sob penampilan dari Sergio Ikegami. Di ronde ke-1 Sergio Ikegami belum berhasil menempati posisi 10 besar. Tetapi di ronde kedua Sergio Ikegami berhasil menempati posisi keempat di race keduanya sob. Selanjutnya sob, untuk hasil balapan di ronde ketiga di European Talent Cup musim balap 2024 yang dilaksanakan di sirkuit Catalunya, Barcelona. Nah, untuk yang berhasil meraih podium ke-1 adalah Marco Morelli. Disusul podium ketiganya ada David Gonzalez dan di podium ketiganya ada Giulio Pugliese. Sedangkan di posisi keempatnya lagi-lagi sob, pembalap dari Asia yaitu Sergio Ikegami berhasil menunjukkan performa yang apik karena di ronde ketiga di European Talent Cup musim balap 2024 lagi-lagi Sergio Ikegami berhasil menempati posisi keempat. Tetapi memang sayangnya Sergio Ikegami belum berhasil meraih podium ya. Padahal sedikit saja lagi untuk Sergio Ikegami bisa meraih podium di European Talent Cup pada musim balap 2024. Selanjutnya di posisi kelimanya ada Valentin Perón. Tetapi ya sob, kalau Anda melihat dari ronde ke-1, 2, dan ketiga, ada satu nama pembalap yang cukup dominan berhasil meraih podium di ketiga ronde ini, yaitu Marco Morelli, pembalap dari Argentina. Sehingga di musim balap 2025 nanti apabila Marco Morelli masih ikut serta di ajang Asia Talent Cup, di ajang European Talent Cup, tentu saja untuk Marco Morelli akan menjadi penantang kuat di dalam perebutan gelar juara European Talent Cup musim balap 2025 nanti sob. Oke sob, selanjutnya kita akan melihat untuk hasil balapan European Talent Cup di ronde keempatnya yang dilaksanakan di sirkuit Portimao, Portugal. Nah, untuk Catalunya tadi hanya satu race ya sob. Jadi tidak seperti di Misano dan juga Estoril yang dilaksanakan sebanyak 2 race. Di ronde ketiga di European Talent Cup musim balap 2024 di Catalunya hanya dilaksanakan satu race saja sob. Selanjutnya di Portimao, Portugal. Portimao, Portugal juga ini dilaksanakan sebanyak satu race saja, dimana untuk pembalap yang berhasil meraih podium di ronde keempat di Portimao, Portugal adalah Carlos Cano. Kemudian di posisi keduanya ada Giulio Pugliese dan di posisi ketiganya ada David Gonzalez. Sedangkan di posisi keempatnya ada Valentin Perón dan posisi kelimanya ada Alex Longarella. Sedangkan Marco Morelli yang sedari tadi ya di ronde ke-1, 2, dan ketiga berhasil meraih podium, tetapi kali ini di ronde keempat di Portimao, Portugal, Marco Morelli harus puas finish di posisi ke-7. Sedangkan untuk Sergio Ikegami di Portimao, Portugal tidak terlihat namanya ya sob. Tampaknya untuk Sergio Ikegami di ronde keempat di Portimao, Portugal tidak ikut di ronde kali ini, entah karena cedera ataupun ada masalah teknikal. Tetapi memang tidak ada nama Sergio Ikegami pada ronde keempat di Portimao, Portugal sob. Selanjutnya hasil balapan untuk ronde kelima yang dilaksanakan di sirkuit Jerez, Spanyol. Untuk Jerez, Spanyol di race ke-1-nya yang berhasil meraih podium ke-1-nya adalah Giulio Pugliese. Kemudian podium keduanya lagi-lagi Marco Morelli, ada nama Marco Morelli ya sob. Kemudian di podium ketiganya ada Carlos Cano. Di posisi keempatnya ada Ker Martinez. Di posisi kelimanya ada Bernat Fernandez. Dan untuk Sergio Ikegami lagi-lagi tidak terlihat namanya di ronde kali ini. Di ronde kelima di sirkuit Jerez, Spanyol di race ke-1-nya sob.
Oke, kita akan lanjut lagi untuk melihat bagaimana hasil European Talent Cup. Masih di ronde yang sama, di ronde kelima di sirkuit Jerez Spanyol. Kali ini di race keduanya. Untuk race kedua yang berhasil meraih podium adalah Carlos Cano. Disusul podium keduanya ada Valentin Perón dan podium ketiganya ada David Gonzalez. Posisi keempatnya Giulio Pugliese dan posisi kelimanya adalah Marco Morelli. Karena kali ini Marco Morelli harus puas finish di posisi kelima. Tidak seperti di ronde-ronde sebelumnya yang biasanya Marco Morelli meraih podium. Kali ini di race kedua di Jerez Spanyol, Marco Morelli harus puas finish di posisi kelima. Dan untuk Sergio Ikegami, nah kali ini di race keduanya sudah ada nama Sergio Ikegami. Tetapi sayangnya Sergio Ikegami hanya berhasil finish di posisi ke-16. Yang artinya Sergio Ikegami tidak berhasil mendapatkan poin di ronde kelima European Talent Cup pada musim balap 2024. Selanjutnya sob, kita akan melihat untuk hasil race ronde ke-6 dari European Talent Cup yang dilaksanakan di sirkuit Aragon, Spanyol. Untuk race ke-1-nya yang berhasil meraih podium adalah Giulio Pugliese. Di susul podium keduanya ada Marco Morelli, di podium ketiganya Carlos Cano. Memang ya sob, Marco Morelli ini kalau misalnya masih ikut di European Talent Cup musim balap 2025 pastinya akan menjadi penantang kuat. Karena bisa dilihat dari hasil race dari ronde 1, 2 sampai dengan 4 memang dominan nih. Marco Morelli meraih podium di setiap rondenya pada European Talent Cup di musim balap 2024. Oke sob, selanjutnya di posisi keempat ada Ker Martinez, posisi kelimanya ada Bernard Fernandez. Sedangkan untuk Sergio Ikegami lagi-lagi di ronde ke-6 di Aragon tidak terlihat namanya sob. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk hasil balapan di European Talent Cup pada race keduanya yang masih dilaksanakan di sirkuit Aragon, Spanyol. Yang berhasil meraih podium ke-1 adalah Carlos Cano, podium keduanya David Gonzalez, dan podium ketiganya Marco Morelli. Nah ini memang pembalap yang perlu menjadi ancaman ini Marco Morelli sob di European Talent Cup. Bisa jadi di musim balap 2025 Marco Morelli ini akan terjun di ajang European di Junior GP. Bukan di European Talent Cup lagi ya. Kalau misalnya melihat prestasinya, bisa jadi di musim balap 2025 Marco Morelli akan naik level ke kelas Junior GP menjadi pesaingnya Veda Ega Pratama. Oke sob, di posisi keempatnya ada Ker Martinez, posisi kelimanya ada Bernard Fernandez. Sedangkan untuk Sergio Ikegami, kalau dilihat lagi-lagi ya sob, tidak ada nama Sergio Ikegami di ronde ke-6 di sirkuit Aragon, Spanyol. Selanjutnya untuk hasil balapan di ronde terakhir. Di ronde terakhir European Talent Cup musim balap 2024 yang dilaksanakan di sirkuit Estoril, Portugal. Untuk pembalap yang berhasil meraih podium ke-1-nya adalah Valentin Perón. Disusul Giulio Pugliese, podium kedua, dan podium ketiganya ada David Gonzalez. Sedangkan posisi keempat ada Bernard Fernandez dan posisi kelimanya ada Marco Morelli. Sayang sekali ya sob, Marco Morelli di ronde penutup tidak berhasil meraih podium dan harus puas finish di posisi kelima. Sedangkan untuk Sergio Ikegami di ronde penutup European Talent Cup musim balap 2024 berhasil menempati posisi ke-11. Jadi penampilan untuk pembalap dari Asia ya sob yang ikut serta pada ajang European Talent Cup di musim balap 2024 ada satu, yaitu Sergio Ikegami, pembalap dari Jepang yang membela Gas Up Racing Team, bukan pembalap dari Junior Talent Team yang biasanya pembalap yang mengorbitkan pembalap yang ini ya, yang berpotensi atau potensi dari program Road to MotoGP Asia Talent Cup. Tetapi di European Talent Cup musim balap 2024 untuk Sergio Ikegami memilih membela tim Gas Up Racing Team. Dan untuk hasil klasmen akhirnya ya sob, klasmen akhirnya di European Talent Cup musim balap 2024 kita akan melihat pastinya tadi pembalap yang dominan adalah Marco Morelli ya sob. Jadi berikut untuk hasil klasmen akhirnya di musim balap 2024 pada ajang European Talent Cup. Nah, untuk hasil klasmen akhirnya yang menempati posisi ke-1-nya adalah Carlos Cano, pembalap yang masih berusia 14 tahun sob. Pembalap dari Spanyol yang membela 72 Motorsport Artbox Racing Team. Meraih 196 poin
Kemudian di posisi keduanya ada Marco Morelli, pembalap dari Argentina yang berusia 17 tahun. Nah, ini artinya bisa saja di musim balap 2025 Marco Morelli akan naik level ke kelas junior GP karena usianya ini sudah sesuai untuk ikut ataupun terjun pada ajang junior GP. Dan di podium ketiganya ada Giulio Pugliese, pembalap yang berusia 16 tahun. Pembalap yang membela CF Moto Aspar Junior Team. Sedangkan untuk Marco Morelli tadi, pembalap di podium keduanya ya, di posisi kedua di klasemen akhirnya adalah pembalap yang membela MLAV Racing Team. Untuk Marco Morelli tadi mengumpulkan 167 poin dan Giulio Pugliese mengumpulkan 158 poin. Di posisi keempatnya ada David Gonzalez, pembalap yang berusia 16 tahun. Pembalap ini membela SC Racing Team yang berhasil mengumpulkan 151 poin. Pembalap di posisi kelimanya ada Valentin Perron yang membela Frando Racing Team yang mengumpulkan 140 poin. Selanjutnya di posisi keenamnya ada Jesus Torres, pembalap yang berusia 18 tahun. Jadi untuk Jesus Torres ini termasuk pembalap yang cukup senior ya di European Talent Cup karena usianya ini sudah menginjak 18 tahun ketika European Talent Cup musim balap 2024. Jesus Torres sendiri membela tim Estrella Galicia 0,0 dengan mengumpulkan 75 poin. Di posisi ketujuhnya ada Bernard Fernandez, pembalap yang berusia 17 tahun yang membela Frando Racing Team yang mengumpulkan 72 poin. Pembalap di posisi ke-8-nya ada Leonardo Zanni, usianya 16 tahun yang membela Mir Racing Fine Walk Team ya, dengan raihan 54 poin. Pembalap di posisi ke-9-nya ada Kerman Tines yang membela Mir Fine Walk Team, rekan satu tim dari Leonardo Zanni. Pembalap ini berusia 15 tahun, berhasil mengumpulkan 54 poin. Dan di posisi ke-10-nya ada Gabriel Tessini, pembalap yang berusia 15 tahun, pembalap dari Italia yang membela SC Racing Team yang berhasil mengumpulkan 50 poin. Sedangkan untuk pembalap dari Asia yaitu Sergio Ikegami, pembalap yang berusia 16 tahun. Pembalap ini membela, kalau di sini membela Prekanos Racing Team ya sob. Tadi kalau kita lihat membela Gas Up Racing Team, tetapi di klasemen akhirnya Sergio Ikegami ini tertera membela Prekanos Racing Team. Sergio Ikegami berhasil menempati posisi ke-14 di klasemen akhirnya dengan raihan 39 poin. Nah, jadi itulah dia sob bagaimana persaingan di European Talent Cup pada musim balap 2024. Untuk pembalap dari Asia yang juga merupakan rival dari Mohamed Kendra Ramadipa ya di Asia Talent Cup pada musim balap 2024 yaitu Sergio Ikegami yang posisinya di Asia Talent Cup musim balap 2024 berada pada posisi kelima, sedangkan Ramadipa berada pada posisi keempat. Nah, di European Talent Cup-nya untuk Sergio Ikegami berhasil menempati posisi ke-14. Artinya Sergio Ikegami di klasemen akhirnya berhasil menempati posisi 15 besar di klasemen akhirnya. Semoga saja untuk Mohamed Kendra Ramadipa di musim balap 2025 ini yang akan pertama kali ya perdana mengikuti ajang balapan Eropa di European Talent Cup, semoga saja prestasinya bisa lebih baik dari Sergio Ikegami, pembalap dari Jepang di klasemen akhirnya ya sob. Semoga saja untuk Mohamed Kendra Ramadipa berhasil menempati posisi 10 besar di klasemen akhir European Talent Cup pada musim balap 2025 ini sob. Oke sob, jadi itulah saja untuk pembahasan admin di video kali ini. Semoga saja informasi yang admin sampaikan ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena admin adalah tempatnya kesalahan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.